This is not gonna end well for you guys. What's Superman like? He sees the good in everyone. And I see the truth. Selamat datang kembali, para analis sinema. Tahun 2026 menjanjikan era baru bagi DCU. Dan di antara semua proyek yang dinanti, satu nama bersinar paling terang, namun juga paling gelap, Supergirl. Kita tidak bicara tentang Kara Zor-El yang ceria dari masa lalu. Kita bicara tentang pahlawan yang benar-benar berantakan, yang siap memulai misi balas dendam yang penuh pembunuhan. Film ini bukan sekedar adaptasi pahlawan super biasa. Ini adalah proyek keempat dalam bab 1 DCU James Gunn yang bertajuk Dewa dan Monster. Perhatikan pergeseran jadwalnya. Awalnya, kita menduga serial seperti Lanterns akan mendahului. Namun tampaknya jadwal telah bergeser, menempatkan Supergirl sebagai rilis besar setelah episode terakhir Peacemaker musim 2. Ini memberi Kara panggung utama untuk memperkenalkan jenis petualangan yang sama sekali berbeda ke DCU. Sebuah petualangan yang jauh lebih gelap dan berisiko. This time. Good job, buddy. Hi, Kara Zor-El. Hereby declare the 23 will be the best year yet. Inti dari semua analisis kita hari ini terletak pada sumber materialnya. Komik luar biasa karya Tom King, Supergirl, Woman of Tomorrow. Inilah cetak biru yang akan menentukan nada, alur cerita, dan kedalaman psikologis film yang akan kita saksikan. Sinopsis resminya sangat eksplisit dan mengejutkan. Kara Zor-El akan merayakan ulang tahun ke-21, melakukan perjalanan dengan Krypto, bertemu Ruthie, dan memulai misi balas dendam yang penuh pembunuhan. Kalimat ini adalah kunci. Ini adalah antitesis dari etos harapan yang dibawa Superman. Misi ini memaksa kita untuk melihat Supergirl bukan sebagai sepupu ceria Superman, tetapi sebagai algojo moralitas abu-abu. Ini bukan tentang keadilan abstrak, ini tentang pembalasan yang didorong oleh emosi, sebuah wilayah yang jarang dijamah oleh pahlawan super kelas A. Perjalanan luar angkasa ini dimulai sebagai perayaan ulang tahun ke-21. Angka 21 secara simbolis menandai transisi menuju kedewasaan. Namun alih-alih menemukan kegembiraan, Kara justru menemukan dirinya terseret ke dalam konflik moral yang brutal yang akan mendefinisikan kedewasaannya. Karakter kunci yang menjadi katalis adalah Ruthie, seorang gadis muda dari planet asing. Dia kehilangan ayahnya dan menuntut pembalasan. Kara, yang juga membawa beban trauma masa lalu yang luar biasa, merasa terikat untuk membantunya, menciptakan ikatan yang didasarkan pada rasa sakit yang sama. Mengapa Kara, seorang pahlawan super, setuju untuk membantu dalam misi pembunuhan? Disinilah psikologi karakter Kara yang berantakan berperan. Kara Zor-El tidak dibesarkan oleh keluarga Kent yang penuh cinta dan damai. Dia menyaksikan kehancuran Krypton secara langsung. Do others on your planet have powers like you? No, it's a pretty small group of two. James Gunn secara eksplisit menyatakan, dan ini adalah kutipan krusial, dia benar-benar berantakan. Dia memiliki latar belakang yang sama sekali berbeda dari Superman, latar belakang yang jauh lebih sulit. Ini adalah pengakuan langsung tentang trauma mendalam Kara. Bayangkan kontrasnya, Superman tiba sebagai bayi, terlindungi dari kengerian. Kara, dia mungkin menyaksikan ribuan kematian, kekerasan, dan keputusasaan Krypton sebelum tiba di bumi. Trauma ini membentuknya menjadi sosok yang lebih kasar, sinis, dan impulsif. Sebuah perbedaan psikologis fundamental dari sepupunya. Cameo Supergirl di film Superman memberikan petunjuk pertama. Dia suka berpesta di planet bermatahari merah, yang menetralkan kekuatannya, memungkinkannya mabuk. Ini adalah mekanisme pelarian yang menunjukkan ketidakmampuannya mengatasi rasa sakit tanpa mematikan kekuatannya, baik secara fisik maupun emosional. Kalimatnya kepada sepupunya,
Terima kasih sudah menjaganya, Jalang, menunjukkan tingkat sinisme yang jauh dari citra pahlawan super klasik. Ini adalah Kara yang realistis, yang bergumul dengan kemanusiaannya yang hilang dan kekuatan dewanya yang berlebihan. Fokus pada misi balas dendam memaksa Kara untuk beroperasi di wilayah abu-abu moral. Apakah keadilan Ruthye sepadan dengan mengambil nyawa? Pertanyaan etis ini akan menjadi inti filosofis film. DCU sedang membangun dualitas filosofis yang menarik antara harapan, Superman, dan pembalasan, Supergirl. Gunn mengisyaratkan bahwa Supergirl adalah petualangan luar angkasa seperti Guardians of the Galaxy. Ini berarti skala kosmik yang masif, planet-planet eksotis, dan musuh yang jauh lebih kejam daripada penjahat di bumi. Lingkungan ini adalah kanvas sempurna untuk eksplorasi kekejaman kosmik. I didn't know any of you were still alive. What was it like to lose everything in a day? Krypton didn't die in a day. The gods are not back. Kehadiran Krypto sangat penting. Dia adalah jangkar emosional Kara, satu-satunya sisa yang benar-benar murni dari masa lalunya. Krypto berfungsi sebagai pengingat akan kebaikan dan kesetiaan yang masih harus diperjuangkan Kara, kontras dengan kekejaman misinya. Ruthye bukan hanya korban, dia adalah cermin bagi Kara. Kemarahan dan keinginan balas dendam Ruthye mencerminkan kemarahan terpendam Kara atas hilangnya Krypton. Membantu Ruthye adalah cara Kara mencoba menyalurkan rasa sakitnya, atau bahkan menyembuhkan dirinya sendiri melalui tindakan ekstrim, meskipun tindakannya itu brutal. Komik Tom King adalah western yang brutal dan tanpa kompromi. Kita bisa mengharapkan duel, pengejaran, dan kekerasan yang tidak disensor. Ini akan menjadi film DCU pertama yang benar-benar mengeksplorasi konsekuensi kekerasan di luar angkasa dengan nuansa yang sangat dewasa. Ulang tahun ke-21 adalah titik balik naratif. Ini adalah saat Kara harus memutuskan, apakah dia akan terus menjadi anak berantakan yang mabuk di bawah matahari merah, atau apakah dia akan menerima tanggung jawab pahlawan yang lebih matang, meskipun jalan menuju kematangan itu berlumuran darah. Okay, this does not look like this is gonna end well. For you guys. What was it like to lose everything in a day? Untuk durasi 8-10 menit, kita harus menekankan bahwa kekuatan Kara seringkali menyembunyikan rasa sakitnya yang lebih besar. Film ini harus membongkar fasad kekuatannya untuk menunjukkan manusia yang hancur di dalamnya, yang masih berjuang untuk menemukan tempatnya di alam semesta yang kejam. Jika nadanya gelap, sinematografinya harus mencerminkan itu. Kita mungkin melihat palet warna yang lebih gelap, kontras tinggi, dan pencahayaan yang keras, jauh dari kecerahan metropolis. Adaptasi yang berhasil mengambil inti emosional cerita, bukan sekadar plotnya. Inti dari Woman of Tomorrow adalah eksplorasi etika dan moralitas dalam pencarian pembalasan. Ini mirip dengan bagaimana Logan mengeksplorasi kepahlawanan di akhir hidup. Siapa yang diburu? Pembunuh ayah Ruthye. Ini mungkin bukan penjahat DCU yang terkenal, melainkan sosok yang mewakili kekejaman kosmik yang lebih besar, yang memaksa Kara menghadapi sifat acak dari kejahatan di alam semesta. Jika Kara berhasil dalam misi pembunuhannya, bagaimana ini akan mempengaruhi hubungannya dengan Superman dan Justice League di masa depan? Apakah dia akan menjadi pahlawan yang dicurigai, atau bahkan ditakuti? Ini adalah langkah berani dari James Gunn. Superman mewakili harapan. Supergirl dalam film ini mewakili pembalasan. DCU sedang membangun dualitas filosofis yang menarik antara dua Krypton yang terakhir, yang mungkin akan berujung pada konflik ideologis di masa depan. Do others on your planet have powers like you? Millie Alcock, dikenal dari House of the Dragon, memiliki kemampuan untuk memerankan karakter yang keras, rentan, namun kuat. Dia sempurna untuk Kara yang berantakan ini, membawa intensitas dan kedalaman emosi yang dibutuhkan.
Meskipun film ini gelap, tujuannya adalah penebusan. Kara harus menemukan harapan di tengah kekejaman kosmik. Inilah yang membuat perjalanan ini begitu memikat, melihat seorang dewa yang terluka menemukan kembali kemanusiaannya. Apa pendapat Anda tentang Kara Zor-El yang baru ini? Apakah Anda siap untuk petualangan luar angkasa yang gelap? Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, like video ini, dan subscribe. I didn't know any of you were still alive. What was it like to lose everything in a day? Her Tom didn't die in a day. The gods are not that kind. Okay, this does not look like this is gonna end well. For you guys.